Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membagikan aktivitasnya di Solo, Jawa Tengah setelah purna tugas. Lewat unggahan di Instagram pada Selasa 22 Oktober 2024, Jokowi mengajak Iriana makan di sebuah warung. Dikutip dari Kompas.com, warung yang dikunjungi Jokowi adalah Sate Pak Di yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo. Jokowi tampil sederhana dengan mengenakan kemeja putih polos, sementara Iriana mengenakan baju berwarna krem. Kasir Sate Pak Di, Sulistiani, mengaku kaget karena Jokowi datang tanpa pengawalan ketat. Selama makan, Jokowi dan Iriana hanya didampingi asisten pribadi serta 6 anggota pasukan pengamanan presiden. Hal ini berbeda dengan pengawalan saat Jokowi masih menjabat sebagai kepala negara. Sulistiani menyebut Jokowi juga memesan langsung menu kesukaannya, yakni tongseng dan gulai. Sementara Iriana sangat menyukai sate buntel. Ternyata rumah makan yang menyajikan olahan kambing ini telah menjadi langganan Jokowi selama lebih dari 10 tahun. Setelah resmi dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Seskap pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mayor Teddy Indrawijaya terus menjadi perbincangan publik. Seperti diketahui, Mayor Teddy dilantik menjadi Seskap di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024 sore lalu. Ia menduduki kursi jabatan Seskap Presiden Prabowo saat posisinya juga masih aktif sebagai prajurit TNI AD. Anggota DPR RI fraksi PDIP TB Hasanuddin menyarankan agar Mayor Teddy mundur dari TNI seusai resmi dilantik Seskap oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab dijelaskannya bahwa penempatan prajurit TNI aktif hanya dapat ditempatkan di 10 lembaga atau kementerian. TB Hasanuddin mengungkapkan 10 lembaga atau kementerian yang dimaksud adalah Badan Intelijen, Kemenhan, BSSN, BNN, Sesmilpres, MA, Polhukam, Kemenhan, Watannas, Lemhanas, dan SAR. Untuk itu, TB Hasanuddin menyarankan agar tidak melanggar Undang-Undang TNI. Dikatakan olehnya sebaiknya Mayor Teddy mundur dari prajurit TNI. Namun, TB Hasanuddin menjelaskan, jika Mayor Teddy tidak mundur, sebaiknya Undang-Undang TNI direvisi terlebih dahulu. Sebelumnya diketahui, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad turut menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan Mayor Teddy tak pensiun dari TNI karena posisi Seskap bukan setingkat menteri. Ia mengatakan Seskap kini menjadi bagian dari Kementerian Sekretariat Negara. Dasko mengatakan perubahan struktur Seskap itu telah diatur dalam peraturan Presiden. Dia mengatakan Seskap bisa dijabat oleh aparatur sipil negara dengan pangkat setinggi-tingginya eselon 2 atau brigadir jenderal. Atas dasar itu, Dasko mengatakan bahwa jabatan Seskap sama saja dengan jabatan di kementerian yang dapat diisi oleh personel TNI atau Polri. Dia mengatakan Mayor Teddy tidak perlu pensiun dari TNI. Mayor Teddy, ajudan Presiden Prabowo Subianto, resmi dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, Presiden Prabowo akan merekrut ajudan baru pengganti Mayor Teddy. Belakangan mencuat 4 sosok calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Keempat nama itu dari AL, AU, AD, dan Polri. Mereka diantaranya Kolonel Infanteri Wahyo Yuniar Toto dari TNI AD, kemudian Kolonel PNB Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol Purnawirawan Romi Putra dari TNI AL. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih berlangsung. TNI, kata dia, menyiapkan perwira terbaik yang dimilikinya. Pihaknya tengah menunggu hasil seleksi dari Sekretariat Militer Presiden. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal M. Tony Harjono mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi calon ajudan Prabowo. Kendati demikian, hingga saat ini, kata Tony, belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait hasil seleksi. Lebih lanjut, Tony mengungkap bahwa Anton adalah muridnya. Dia merupakan perwira TNI AU dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI AL juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut Romi HB Putra dalam seleksi calon ajudan Presiden. Adapun Romi tercatat pernah menjadi komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia.
Ia menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut Agung Maulana pada Senin 23 September 2024. Pada tahun 2020, ia mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Mayor Laut. Seorang guru honorer SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bernama Supriyani menjadi tersangka dan harus mendekam di penjara seusai dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Belakangan diketahui siswa tersebut adalah anak dari seorang polisi yang bertugas di Polsek Baito, Konawe Selatan, yakni Aibda WH. Peristiwa bermula ketika ibu siswa berinisial M, yakni N, menemukan bekas luka di paha bagian belakang sang anak pada Kamis 25 April. M mengatakan bahwa luka tersebut didapat karena dirinya jatuh saat sedang bersama sang ayah Aibda WH di sawah. Keesokan harinya N mengonfirmasi luka tersebut kepada sang suami. Aibda WH terkejut dan langsung menanyakan pada sang anak mengenai luka tersebut. Barulah M mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh gurunya Supriyani menggunakan gagang sapu ijuk di sekolah pada Rabu 24 April. Aibda WH dan istrinya kemudian mengonfirmasi kejadian ini ke saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Mengetahui hal ini, Aibda WH dan istrinya langsung melaporkan kejadian ke Polsek Baito. Polisi kemudian melakukan mediasi dengan mendatangkan pelaku dan pihak keluarga korban. Dalam proses mediasi ini muncul kabar bahwa Supriyani dimintai uang damai sebesar 50 juta rupiah. Hal ini diungkapkan oleh penasehat hukum guru Supriyani dari Lembaga Bantuan Hukum Konawe Selatan Syamsuddin. Lantaran Supriyani tak bisa menyanggupi uang damai tersebut, kasus hukum ini kemudian bergulir hingga ia ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Adapun Supriyani sendiri menyatakan dirinya tak pernah melakukan pemukulan pada murid tersebut. Kasus Supriyani ini kemudian menuai simpati dari rekan sesama guru di Konawe Selatan. Tadi kan saya coba memanggil semua termasuk ibu ini, termasuk saksi-saksi bu guru yang telah diperiksa ya. Kami mencoba untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan jadi kalau dari tadi kami sudah diskusikan, kami sudah bahas bahwa ini memang banyak kejanggalan. Dari dakwaan JPU kan kita sudah lihat bahwa dia mengatakan bahwa itu katanya dipukul pakai sapu satu kali. Ya, ini kan bukan yang kami yang bilang, ini dakwaan dari jaksa dipukul satu kali. Tapi kemudian kita mencocokkan dengan apa yang menjadi bukti luka itu menurut kita sangat janggal sekali. Apalagi ada ibu tadi, ibu siapa? Siti Nur Aisyah. Itu Ibu Siti Nur Aisyah di tanggal 26 karena kan kejadiannya katanya tanggal 24, Ibu Siti Nur Aisyah yang melihat langsung juga luka itu. Dan dia secara spontan dia bilang bahwa luka ini bukan dia mengatakan bahwa luka ini melepuh, seperti melepuh. Jadi bukan dipukul. Jadi dia melihat langsung itu ibu guru. Karena mereka datang ke sekolah pada tanggal 26 dan itu anak